Hai teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami di channel Mak Pilur. Oke, seperti biasa kita akan bertanya jawab. Jadi ini ada pertanyaan dari teman kita namanya Nanda Channel dan Putra Rambe. Nah, jadi yang mana dulu nih Pak yang mau dijawab? Dua-dua dulu Dibacakan dulu. Bang, ini dari Nanda Channel. Bang, saya mau bertanya, mengapa para pemimpin sekarang kebanyakan mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri? Dan mengapa tidak memperdulikan masyarakat kecil? Terus? Putra Rambe, Pak, saya mau tanya, apakah Nur Muhammad itu ada? Dan apa sih sebenarnya Nur Muhammad itu? Oke, ini kita jawab dulu pertanyaan dari Hasan Danton dulu ya. Nanda Channel. Iya. Pertanyaan Hasan Danton tadi, mengapa pemimpin kita mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri gitulah kan, dan tidak memperhatikan masyarakat kecil. Nah, jadi gini, makanya kan sudah Pak jelaskan di pembahasan sebelumnya lah ya kan. Pemimpin, sebelum kita menjadi pemimpin, terutama Pak bilang kita harus bisa memimpin diri sendiri kan gitu. Jadi memimpin diri sendiri dalam arti kita nggak dikendalikan dengan hawa nafsu tadi lagi kan gitu kan. Jadi sebenarnya pertanyaan Hasan Danton ini bersangkut paut kan gitu. Kalau kita sudah bisa mengendalikan diri kita tadi, kita tidak jadi wayang, kita bisa mengendalikan nafsu tadi, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana kan gitu. Nah, cuma kan gitu, zaman sekarang ini makanya Mak bilang ilmu kaji diri itu sudah dinomorduakan, tidak ada lagi kan gitu. Apa ilmu kaji diri tadi itu? Itu syahadat. Jadi syahadat adalah dasar agama Islam. Yang seperti Bapak apakan yang kemarin itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Jadi itu hak kita. Jadi hak itu lebih tinggi daripada kewajiban kan gitu. Hak kita mengenal Allah tadi kan gitu kalau dalam kaji dirinya kan. Jadi sama dengan kayak pemimpin tadi. Jadi kalau dia tahu hak kita ini apa? Berpenghidupan yang layak kan gitu kan. Berpenghidupan yang layak tadi bercukupan kan gitu kan. Ya mudah-mudahan kita melaksanakan kewajiban tadi itu ya gampang-gampang aja kan gitu. Tapi kan sekarang kan yang mayoritas digerakkan itu kewajiban terus kan gitu. Jadi sekarang Ustadz pun ceramah, kewajiban kita sholat katanya. Ya, memang bukan Bapak Islam sholat itu nggak perlu kan gitu. Perlu. Tetapi hak kita itu harus diingat dulu. Jadi kalau kita sudah tahu hak kita tadi, sudah tahu kita apa syahadat tadi itu. Syahadatnya pertama, bukan sholat. Tapi orang mengagung-agungkan sholat tadi itu kan gitu. Bukan Mbak bilang sholat itu nggak perlu, tapi itu nomor 2 kan gitu. Syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, Mbak bilang. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya kita saksikan dulu, kita tiadakan Tuhan selain Allah. Kita tiadakan Tuhan selain Allah di diri kita tadi terutama kan gitu. Nah, kita mentiadakan Tuhan. Nah, contohnya kita sekarang mempertuhankan harta, mempertuhankan keluarga, mempertuhankan segala macam lah kan gitu kan. Berarti masih kita adakan Tuhan selain Allah tadi itu. Jadi kalau udah syahadat kita kuat, syahadat kita kukuh kan gitu kan. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana kan gitulah. Jadi dalam keluarga pun istilahnya gini, dalam kehidupan lah dulu Pak bilangnya kan. Kalau syahadat kita itu sudah duduk, sudah kokoh, misalnya kita bersaksi tadi, sesuatu itu harus kita saksikan dulu. Maka Mbak ceritakan sana ada pembunuhan ya kan gitu kan. Jadi katanya kita nggak menyaksikan, tapi dengar dari orang katanya cucu 7 liang kan gitu kan. Kita percaya, ditanya orang 7 liang kan gitu. Begitu polisi menaik sama kita, Anda tahu pembunuhan tadi? Tahu gitu bilang. Kayak mana kejadiannya? 7 liang kita bilang. Tapi begitu diarahkan pistol ini ke kepala kita nggak berani. Karena nggak kita saksikan. Jadi segala sesuatu nggak kita saksikan, kita belum bisa mempercayainya kan gitu. Nah, makanya apabila kita saksikan pembunuhan tadi itu, walaupun pistol di sini, walaupun parang di sini bilang kan, kita pasti mempertahankan kebenaran tadi itu. Tapi jam sekarang kan enggak.
Jadi ada cerita kabar sana, kabar burung segala macam, hasut menghasut, fitnah menfitnah. Udah percaya kan gitu. Karena kenapa? Syahadatnya nggak kokoh. Belum saksikannya, masih dari omongan orang. Nah, dia udah percaya. Misalnya, oh si Polan sana gini kan gitu kan. Misalnya goncengan sama perempuan tadi, berarti selingkuh kan gitu. Padahal tuh nggak ada kan gitu. Tapi terus percaya, sampai ke sana. Kenapa? Karena syahadat itu nggak kokoh. Jadi apa kata Syekh Siti Jenar? Seorang bayi yang lahir katanya, ya kan? Seorang bayi yang lahir, apabila tidak dikasih haknya, apa hak seorang bayi yang lahir? Hak pendidikan, hak kasih sayang, hak pengasuhan, kan gitu kan? Terutama hak mengenal orang tua, baru bisa dia melaksanakan kewajibannya terhadap orang tuanya kan? Apabila hak tadi tidak dipenuhi, bisa nggak dia melaksanakan kewajibannya? Kan gitu. Nah jadi hak dulu baru kewajiban. Nah, jadi apabila pemimpin-pemimpin tersebut tahu kan gitu. Ya sekarang kan buta mata hatinya kan, banyak itu buta mata hatinya. Oh, ingin berkuasa kan gitu. Mendapat ketenaran kan gitu. Nah, jadi kalau dia ada paham di situ, mudah-mudahan pasti menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Tengoklah. Makanya Pak bilang zaman sekarang tokoh-tokoh ulama saja pun ibaratnya Pak bilang nama kebencian kan gitu kan. Ada satu lagi siapa? Rizik Syihab ya kan. Gus Dur itu buta mata, buta hatinya katanya. Cobalah terang-terangan menghina manusia sesama ciptaan Allah. Tapi dia seorang ulama besar, tapi itu menjadi panutan. Maka zaman sekarang apabila orang menghujat pemimpin, wah orang tepuk tangan, wah senang gitu. Karena tidak ada apalagi tadi kaji diri tadi itu. Hati ini udah buta, udah tertutup. Apabila kita belajar kaji diri, hati kita terbuka, perasaan kita akan peka. Jadi kalau itu ada, memang ada perasaannya, tapi dikesampingkan itu. Nah jadi itulah jadi istilahnya. Kenapa pemimpin sekarang katanya apa? Tadi karena tidak ada kaji diri tadi itu. Jadi kalau ada kaji diri tadi itu, mudah-mudahan mata batin ini, mata hati ini bisa melihat, merasakan sesuatu. Karena ini indera keenam, indera perasa. Jadi contoh gini aja Pak bilang kan. Kau melihat sesuatu peristiwa yang sangat menyedihkan, ya kan? Yang merasakan sedih itu di mana? Hati. Kasih di sini kan? Kau merasakan suatu kejadian menyenangkan, yang merasakan itu di mana? Ya, di hati juga. Hati kan? Makanya hati ini kunci. Inilah indera keenam. Ini merasakan. Nah, jadi begitu kau rasakan sedih tadi, terpancarlah di matamu air mata keluar kan gitu. Mulutmu menangis. Tapi sumbernya dari hati semua. Tapi hati ini sekarang udah diabaikan orang ini. Nggak ada ini fungsinya hati ini kata orang. Padahal ini yang sangat berfungsi. Apabila ini rusak kata dari Muhammad, rusaklah luarnya kan gitu. Sekarang sibuk khotbah, sibuk ceramah, segala macam, tas gini segala macam, tah kemana-mana kan gitu. Sampai istilahnya masalah ini pun dipersulit, masalah ini persulit. Jadi Islam sekarang dipersulit, bukan diapakan lagi. Sangat sulit sekarang belajar harus ini. Nah, ya contoh dari kecil didikan masyarakat itu, didikan orang-orang sekarang terhadap anaknya. Itu udah semua tuh pamrih. Udah duit. Jadi makanya dia jadi pemimpin nanti ya duit lah pikirnya kan gitu. Contoh gini aja lah. Misalnya puasa. Ya kan puasa. Nah, misalnya ada seorang anaknya dikasih duit, kok puasa kasih duit 10.000. Jadi si anak tadi sedangkan dia menanamkan kebaikan terhadap Allah aja ada imbalannya. Apalagi terhadap manusia, ya harus dapat imbalan kan gitu. Sebenarnya dia melatih anak tadi memang betul supaya puasa. Tapi kan ada iming-iming imbalan. Jadi setiap anak tadi melakukan, aku puasa dapat duit sekian. Jadi kalau nggak dapat duit dia sekian nggak mau puasa. Kan gitu. Jadi gitu melakukan sesuatu pun tadi ibaratnya harus ada imbalan. Jadi kalau nggak ada imbalan nggak mau dia melakukannya. Makanya sekarang sedikit kita ngurus ini duit, kesini duit, sini duit. Jadi makanya rakyat kecil sekarang tertindas, yang berkuasa semakin naik. Kenapa? Karena orang itu selalu menuntut kewajiban dari kita, kewajiban rakyat kecil tadi itu. Laksanakan kewajibanmu katanya, berpajak segala macam. Tapi hak rakyat kecil tadi itu berpenghidupan yang layak dilupakan. Nah, makanya bilang kuatkan syahadat, itunya pondasi dasar Islam tadi, syahadat.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah pondasi Islam tadi itu. Baru kita masuk ke sholat. Kan gitu. Setelah kita menyaksikan Allah tadi, mentiadakan Tuhan selain Allah tadi itu, jadi jangan sholat kita kena rezeki, jangan ini karena ini, semua itu tidak ada pamrih. Jadi apa niat sholat sesungguhnya kan gitu? Syukur hidup. Syukur hidup tadi ibaratnya gini, kita diberikan Allah mata melihat yang indah, kasihkan kita mulut berbicara yang elok, dikasih kita lidah merasakan yang nikmat, kan gitu. Ya semua itu kita syukuri, syukur hidup namanya, karena ada hidup yang diberikan Allah sama kita. Bukan ada iming-iming yang lain. Bukan kayak kata si Ustadz apa itu, ibaratnya harus kalau mau rezeki harus sholat subuhnya harus diperkuat. Enggak ada hubungan sholat sama rezeki, enggak ada. Kalau mau rezeki kita kerja. Kalau mau rezeki kerja, tidak ada hubungan. Maka sekarang itu dicampur aduk. Ya semua seolah-olah ada pamrihnya. Melakukan sesuatu pamrih. Oh, sholat ini, oh aku biar rezekiku lancar. Aku sholat ini supaya dapat ini. Aku sholat ini supaya dapat ini. Semua berbentuk pamrih. Jadi kepada Allah saya kita sudah pamrih. Apalagi kepada manusia. Kan itu. Nah, makanya disitulah ibaratnya makanya bilang kehidupan kita sekarang ini semakin lama semakin terpuruk karena tidak adanya kaji diri tadi itu. Nah, ya itulah jawabannya dulu yang bisa Bapak jelaskan. Tapi seandainya kurang jelas tadi, ya boleh tanya kembali kan gitu. Mana yang kurang jelasnya ditanya kembali. Buat Nanda Channel itu sudah dijawab. Jadi jika ada pertanyaan yang belum jelas menurut Nanda Channel, bisa dipertanyakan lagi di kolom komentar. Nah, jadi ini pakai mana? Putra Rambe. Jawab. Nantilah episode berikutnya aja lah. Oke. Untuk Putra Rambe, kami minta maaf sebelumnya karena belum bisa menjawab pertanyaan Putra Rambe. Jadi, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.